Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini, setiap kita bersama-sama bersatu hati dan kita memuji nama Tuhan, Allah yang sungguh amat sangat setia kepada setiap kita. Dan tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kita. Suara kami Tuhan, ucapan syukur kami Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah
Hosea Yesus. Kami sungguh sangat amat bersyukur Tuhan buat pujian yang telah kami naikkan untuk Engkau Yesus. Pujian yang terindah untuk Allah kami yang sungguh sangat amat baik. Saat ini Tuhan kami mau dengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan, firman yang membangkitkan hidup kami, firman-Mu yang menyegarkan hidup kami. Biarlah setiap kami dapat terus fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami Tuhan terus Tuhan tertanam Tuhan di dalam firman-Mu Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu di dalam sukacita Tuhan dan dalam kondisi sehat. Mari kita mengawali segala sesuatu. Kita akan belajar firman Tuhan supaya firman ini menjadikan dasar bagi kehidupan kita. Dan hari ini kita akan ada sebuah tema, yaitu Roh Kudus, sumber pengharapan kita. Roh Kudus, sumber pengharapan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma, khususnya Roma 15, di situ Paulus mereka mengajarkan atau Paulus menasehati kepada mereka supaya mereka berupaya keras dan bekerja sama dengan kompak walaupun dari latar belakang budaya mereka yang berbeda. Dan di situ juga Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Roma tentang nubuatan bahwa orang-orang dari segala bangsa akan bersatu untuk memuji Allah. Dan yang terlebih adalah bagaimana segala bangsa ini bisa mendapatkan manfaat dari pelayanan Kristus. Allah memberikan harapan yang sama kepada mereka semua. Jadi semua yang ada adalah membuat satu kesatuan, yaitu satu sama lain, supaya mendapatkan kemurahan dari hati Tuhan dan mendapatkan apa yang diharapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13 saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu makin kaya di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 ini ada kaitannya dengan 1 Petrus 1 ayat 3. Saya bacakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh harapan. Dua ayat ini menjadi satu berkesinambungan, bagaimana di situ ada sumber pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dasar rahasia dari pengharapan kita adalah di dalam kelahiran baru dan juga di dalam kenyataan bagaimana kebangkitan Kristus. Di dalam Roma 15 ayat 13 itu ada beberapa kata yang harus kita perhatikan, yaitu pengharapan, sukacita, damai sejahtera, iman, kekuatan Roh Kudus, dan kaya di dalam pengharapan. Pengharapan itu adalah merupakan buah kepercayaan. Pengharapan itu berasal dari pengenalan akan Allah dan bagaimana semakin teguh di dalam tenaga kekuatan dari Roh Kudus. Dan pada apakah kita berharap? Kita menaruh harapan pada kehidupan yang sebenarnya, yang akan datang dan yang kekal. Oleh karena itu, agar Roh Kudus senantiasa mengendalikan kita. Dan di situ dikatakan, barang siapa memiliki pengharapan, mereka juga akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita. Kata yang berikutnya yang kita perhatikan, sukacita. Sukacita itu merupakan tenaga penggerak.
Karena di dalam sukacita itu bisa menghalau yang namanya kelelahan, menghalau rasa kantuk, menyingkirkan sikap acuh tak acuh. Kadangkala kita juga bisa menghalau kedangkalan di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita, dikatakan di dalam firman Tuhan. Sehingga di dalam sukacita itu ada yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang menyelaraskan di dalam kehidupan surgawi di dalam jiwa kita. Kita senantiasa mengambil yang namanya damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Sang Raja Damai yang telah bangkit, dan adalah satu hal yang kita dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 di sana dikatakan juga, damai sejahtera menyertai kamu. Jadi damai sejahtera inilah yang merupakan melingkupi, alat yang melingkupi hati dan kesadaran kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kata pengharapan merupakan buah kepercayaan, dan sukacita adalah tenaga penggerak, dan damai sejahtera itulah merupakan sarana yang melingkupi hati di dalam kesadaran kita di dalam Yesus Kristus. Kata yang berikutnya adalah kata iman. Iman, kita harus percaya kepada Allah. Kalau iman kita adalah kepada Kristus, bagaimana pengenalan kita akan Kristus, kita akan semakin yakin, dan dialah satu-satunya yang dapat dipercaya melalui kepercayaan iman kita. Bagaimana di dalam perkembangan iman kita? Rasul Paulus juga mengatakan, sebab di dalam kebenaran Allah sedang dinyatakan, yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang yang benar karena iman akan hidup. Maka pentingnya iman kita ini timbul dan kita mendapatkan berkat. Iman pribadi yang tetap berkembang itu mutlak diperlukan bagi kita, supaya kita dapat mengalami dan menikmati yang namanya kepenuhan hidup. Dan kepenuhan hidup itulah dari Roh Kudus. Dan di situ dikatakan di dalam kalimat yang berikutnya adalah kaya akan pengharapan. Kaya akan pengharapan atau berlimpah-limpah pengharapan. Berlimpah-limpah artinya kepenuhan hidup di dalam Roh Kudus, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dan di situ kehendak Allah dari segala bahaya dan godaan, asalkan kita berseru kepada Tuhan dengan iman, disitulah kita akan mendapatkan satu kekuatan, Allah sumber pengharapan kita dan berkatnya. Walaupun kita sudah menerima pendidikan teologi misalnya, kita mungkin punya pemahaman, tetapi kalau kita ini belum mengalami sebuah kepenuhan, kita belum mengalami yang namanya hidup dipimpin dengan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus ini adalah sangat-sangat berperan di dalam kehidupan kita, karena dengan kekuatan Roh Kudus, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu akan nyata. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, maka dengan itu kita memiliki yang namanya sukacita, memiliki damai sejahtera, dan bahkan dikatakan berlimpah-limpah akan pengharapan. Dan kalau berkat ini terkabul, maka kita akan menjadi yang namanya kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menghubungkan antara kedamaian, sukacita, harapan dengan kuasa Roh Kudus, yaitu tenaga Allah yang digunakan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kuasa yang kudus akan digunakan oleh Allah untuk mewujudkan janji-janjinya, membuat harapan kita ini menjadi sebuah kenyataan. Karena kuasa yang kudus itu akan membantu seseorang punya sifat-sifat yang baik, seperti sukacita dan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita berada di dalam sebuah pengharapan, dan pengharapan itu adalah dengan kekuatan yang datang dari Roh Kudus, kita ini akan memiliki yang namanya buah roh. Kita tahu buah roh itu ada di situ, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Dengan demikian, kita akan merasa bahwa kita semakin kaya di dalam pengharapan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kerajinan yang sama untuk memegang teguh pengharapan itu sampai pada akhirnya. Di dalam Ibrani 6 ayat 11. Kerajinan inilah yang harus kita pelihara supaya kita mendapatkan sebuah kekuatan di dalam meraih pengharapan. Jadi bagaimana kita ini supaya meraih sebuah pengharapan? Kita harus memiliki kasih itu di dalam pekerjaan Tuhan, dan kasih mula-mula yang memerintah dan memimpin kita, dan kasih itu terdapat di dalam kekuatan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi yang namanya firman Roh Kudus, sumber pengharapan kita. Apapun masalah kita hari ini, apapun pergumulan kita hari ini, kalau kita berharap di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang akan menuntun di dalam hidup kita, maka kita ada di dalam pengharapan, dan pengharapan itu akan semakin teguh dengan kekuatan yang dipimpin oleh Roh Kudus pula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam sebuah pengharapan, kita akan menerima sukacita dari Tuhan, dan kita menerima damai sejahtera dari Tuhan, dan iman kita dikuatkan. Disitulah kekayaan akan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat-sangat bahagia karena memiliki sumber pengharapan itu, yaitu Roh Kudus. Selamat menikmati Roh Kudus di dalam pengharapan hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.